Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menggambar 3 dimensi pada software Mastercam yang ada pada menu Solid. Nah, pada menu Solid ini ada beberapa fitur atau fasilitas untuk menggambar 3 dimensi seperti extrude, revolve, loft, sweep, boolean, impression, dan juga hole. Nah, apa itu extrude, revolve, loft, sweep? Nah, apa itu extrude? Ya, ketika kita tanyakan pada ChatGPT atau AI Intelligent ya. Oke, saya ketikkan di sini ChatGPT. Oke, apa itu extrude untuk supaya lebih mudah memahaminya. Misalkan saya ketikkan apa itu extrude dalam software gambar. Nah, extrude adalah proses mengubah bentuk 2D menjadi 3D dengan menarik atau memperpanjang permukaan garis. Nah, kata kuncinya untuk memperpanjang atau mengubah gambar 2D menjadi 3 dimensi. Nah, catatannya di sini adalah objeknya itu sama, dari 2D menjadi 3 dimensinya sama. Jadi benda-benda yang dihasilkan itu misalkan dari lingkaran menjadi tabung, misalkan kotak menjadi balok atau menjadi kubus. Nah, itu yang dinamakan dengan extrude. Caranya bagaimana? Nah, sini akan saya terangkan satu persatu. Yang pertama yaitu cara membuat extrude. Oke. Maka yang pertama yaitu kita buat gambar 2 dimensinya pada menu wireframe. Nah, kemudian kita pilih, misalkan kita gunakan fasilitas rectangle untuk membuat kotak ya. Oke, misalkan ukurannya 100 kali 100. Oke, kita centang. Nah, kita gunakan solid, kemudian extrude. Extrude ini digunakan untuk mengubah gambar 2 dimensi menjadi gambar 3 dimensi sesuai dengan bidang permukaan yang akan kita tiga dimensikan, akan kita ubah menjadi gambar 3 dimensinya. Oke, ini kita tekan extrude, kita pilih kotak, kemudian kita tekan OK. Nah, jadi ketika itu permukaannya adalah kotak, maka potensi yang terjadi untuk gambar 3 dimensinya bentuknya adalah bentuknya adalah kubus atau balok. Nah, kemudian kita bisa, ini ada atur transfernya, reverse-nya, untuk arahnya bisa ke atas atau ke bawah, reverse-nya. Nah, ketika kita pilih create body, maka dia akan konfirmasi distance, panjang extrude-nya atau jaraknya. Misalkan panjangnya 30. Oke. Arahnya ke bawah. Nah, dan kita centang. Nah, kita bisa gunakan extrude lagi. Saya tambahkan untuk gambar 2 dimensinya ketika saya membuat circle atau lingkaran. Saya klik circle. Nah, kemudian saya letakkan di tengah. Kemudian saya atur diameter atau radiusnya. Oke, kemudian kita OK. Nah, kita gunakan solid lagi. Extrude kembali. Ya, kita pilih untuk lingkarannya. Nah, kemudian kita centang. Nah, di sini selain ada grid body, dia juga ada cut body. Kalau kita pilih cut body sejauh 30, maka dia akan bolong. Tapi kalau kurang dari 30, maka dia akan membuat suatu cekungan. Ya, nah, ini seperti ini. Kalau kita grid body dengan ukuran lebih dari 30, misalkan 50 ya, maka dia akan ada 2 bentuk antara tabung dan juga baloknya. Nah, itu yang dinamakan dengan menu extrude. Oke.
Nah, selanjutnya dari extrude ini ya, saya akan langsung mengarah ke boolean. Nah, apa itu boolean? Boolean ini adalah digunakan untuk kita terjemahkan sedikit ya. Ini construction a solid from combination of two or more existing. Nah, kombinasi penggabungan ya antara two or more, dua atau lebih gambar tiga dimensi, benda tiga dimensi yang ada pada di Mastercam ini. Nah, ketika saya klik kotak, maka dia yang berwarna kuning hanya kotak. Yang tabung ya, yang tabungnya ini belum kesorot. Artinya dia masih berdiri sendiri. Ketika saya gunakan menu boolean, saya tekan escape dulu untuk mengembalikan, netralkan ya. Ketika saya tekan boolean, kemudian saya tekan menu add ya, saya tekan select apa namanya ini konfirmasinya, select a target and the tool bodies ya. Oke, ini kita klik select target bodies-nya. Nah, saya klik yang kotak dulu, kemudian yang kedua, nah, saya pilih ini. Nah, kemudian saya centang. Oke. Ketika saya centang, dan oke. Nah, kemudian saya klik sekali, maka dua-duanya sudah berwarna kuning. Artinya, dua bentuk ini antara kotak atau balok dengan tabung ini sudah menjadi satu bentuk. Buktinya apa? Saya netralkan tekan escape. Ketika saya klik satu kali, maka dia warnanya sudah sama-sama kuning. Ya, oke, itu yang dinamakan dengan boolean untuk menggabungkan dua atau lebih gambar tiga dimensi yang ada di Mastercam. Oke, selanjutnya ini saya keep dulu, saya pindahkan dulu ya. Oke, saya geser dulu. Saya pindahkan dulu. Saya move aja ya. Oke. Nah, selanjutnya saya mau gambar lagi. Oke. Selain perintah extrude, ada yang namanya dengan perintah revolve. Nah, perintah revolve itu apa? Apa itu revolve? Ya, kita coba ketikkan apa itu revolve? Apa itu revolve pada software? Nah, revolve ya, pada gambar atau desain 3D merujuk pada teknik di mana objek 2D diputar di sekitar sumbu membentuk objek 3 dimensi. Nah, jadi misalkan saya punya profil itu kotak, maka ketika kita putar, maka kotak itu akan menjadi tabung. Ketika saya putar 360 derajat. Tapi ketika kotak itu saya putar menjadi 3 dimensi sejauh 180 derajat, maka kotak itu akan menjadi setengah dari tabung. Oke, di sini saya akan contohkan revolve itu identik dengan untuk membuat bidang ya, bisa kita putar dari 0 sampai 360 derajat. Nah, misalkan saya punya gambar seperti ini. Oke. Ada kotak sama lingkaran sisa tadi ya. Saya gunakan saja untuk gambar dua dimensinya. Saya buat garisnya ya. Kemudian saya bersihkan atau saya trim ya. Saya potongi. Ini saya potong. Nah, seperti ini. Oke, ketika saya oke. Nah, gambar ini akan saya revolve. Nah,
kita pilih menu solid, kemudian kita revolve, ya, kita klik, kemudian kita centang, oke. Nah, di sini select line to be used as the axis of rotation. Acuan perputarannya saya gunakan line yang mana? Misalkan saya gunakan line yang ini. Nah, maka ketika saya buat ini 360 derajat, bentuknya akan seperti ini. Misalkan saya buat setengahnya, berarti 180 derajat ya. Oke. Nah, gambarnya maka di tengah-tengahnya ada lubangnya seperti ini. Ya. Kalau saya buat 90 derajat, berarti dia adalah seperempatnya. Oke, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan revolve. Ya, jadi bidangnya itu ini, permukaan ini, kemudian saya buat bidangnya permukaannya ini, kemudian saya buat profilnya 90 derajat. Nah, maka dia akan menjadi seperempat bagian seperti ini. Bisa kita atur, misalkan untuk 30 derajat nanti dia bagaimana jadinya. Oke, jadinya seperti ini. Kalau saya buat 180 derajat, jadinya berarti setengah. Nah, oke. Nah, ini cocok untuk menggunakan untuk gambar mold atau buat dash, ini bisa. Oke, kita tekan OK kan sudah. Nah, itu yang dinamakan dengan menu revolve. Ya, selanjutnya ini saya keep dulu. Oke, saya pindahkan dulu. Saya transform, ya, saya pindahkan translate ini and selection. Saya pindah ke sana saja untuk penjelasan selanjutnya. Oke, selanjutnya setelah extrude, boolean maupun revolve, ada yang namanya menu love atau perintah love. Apa itu love pada software gambar ini? Apa itu love pada software gambar? Oke. Nah, love ini dalam perangkat lunak gambar, terutama dalam desain 3D komputer. Nah, teknik untuk membuat bentuk atau objek yang kompleks menghubungkan dua atau lebih profil atau lintasan. Ya, jadi profil yang kita buat itu mengikuti kontur atau bentuk yang kita inginkan. Misalkan bentuk pertama lingkaran, di tengahnya ada kotak, kemudian kembali ke lingkaran lagi dengan dimensi yang berbeda, maka di situ akan menjadi bentuk 3 dimensi dengan teknik love. Ya. Love-nya love pakai T ya, bukan love V. Nah, apa itu love? Love ini, nah, berbeda dengan extrude. Kalau extrude itu pasti ke atas atau ke bawah ataupun kemana saja arah aksisnya, itu antara bidang 1 dengan bidang 2 itu pasti sama. Katakanlah kita tadi membuat kotak. Ketika kita tarik ke atas, maka permukaan atas dan bawah itu sama. Maka benda ini disebut dengan balok. Ketika saya buat lingkaran, diameter atas dan bawahnya ketika kita extrude itu sama, maka dia hasilnya menjadi tabung. Tapi kalau love atau sweep, ya, kita bisa mengubah profilnya, ya, sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalkan kalau kita lihat di pelajaran matematika ya, kalau kita buat bidang, ya, bawahnya itu kotak, permukaan atas tutupnya juga kotak, tapi ukurannya lebih kecil, itu kan dinamakan dengan prisma, ya kan, seperti itu, bukan dinamakan dengan balok lagi. Nah, contohnya bagaimana? Oke, saya akan terangkan cara yang pertama. Misalkan saya akan membuat sweep. Oke, apa itu sweep? Apa itu love? Oke, saya belum membuat 2 dimensinya ya. Saya terangkan dulu. Misalkan saya membuat circle atau lingkaran. Oke, segini.
saya buat minimal ada 3 bidang ya. Minimal ada 3 bidang. Oke. Lingkaran, tengahnya saya buat kotak. Dan saya buat lingkaran lagi. Oke, segini. Nah, dari 3 bentuk ini, lingkaran besar, lingkaran kecil, sama kotak, saya akan pindahkan, translate. Ini saya keep dulu di atas, dia ke atas. Kemudian saya pindahkan lagi yang lingkaran kecilnya ke bawah. Oke, saya centang ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan cara menggunakan love. Oke. Saya tekan solid, kemudian saya pilih love. Nah, di sini ya, define kontur 1. Ya, kita pilih kontur yang pertama. Jangan lupa kita pastikan ini. Untuk reverse-nya, arahnya, kalau ini searah jarum jam, untuk yang kedua ini juga harus arah jarum jam. Nah, ini kan berlawanan. Berarti kita ubah reverse-nya. Ini searah jarum jam. Dan kontur yang ketiga, ini berlawanan arah jarum jam, kita ubah juga. Kemudian kita tekan OK. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Jadi profilnya itu mengikuti penampang dari bentuk 1, 2, dan 3. Bentuk pertamanya lingkaran. Bentuk keduanya itu kotak, dan bentuk ketiganya penampangnya itu lingkaran lagi. Maka benda atau gambar 3 dimensinya yang dihasilkan itu seperti ini. Ini yang dinamakan dengan love. Ya. Oke, kita cancel dulu. Kita bisa tekan OK, atau saya contohkan bentuk yang lain. Oke, misalkan ini tidak kotak. Misalkan saya buat segi 6. Oke. Ini segi 6 atau segi 5. Oke. Saya gambar di sini. Ini saya buat 6 ya. Ini jumlahnya 6. Oke. Nah, kemudian saya love lagi, solid love ya. Untuk kontur 1 lingkaran, saya buat searah jarum jam semua. Kontur 2 segi 6 searah jarum jam. Kontur 3 lingkaran, ini searah jarum jam juga. Dan saya centang. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, ini yang dinamakan dengan menu love. Oke. Nah, dan saya centang. Nah, ini. Ini yang dinamakan dengan love. Selanjutnya, ini saya keep dulu, saya pindahkan ya. Saya translate lagi. Ini saya blok. And selection. Saya pindahkan. Oke, saya centang. Nah, selanjutnya, setelah kita belajar extrude, revolve, boolean, love ya, selanjutnya kita akan belajar apa itu yang dinamakan dengan sweep. Oke, apa itu sweep dalam gambar 3 dimensi? Oke, kita tekan. Oke. Ya, sweep ini adalah metode untuk membuat 3 dimensi dari objek dengan cara memperluas profil 2 dimensinya sepanjang jalur tertentu. Nah, ada kata-kata pentingnya di sini yaitu sepanjang jalur tertentu. Maka jalur tertentu itu bisa kita buat aksisnya tidak harus lingkaran, tidak harus line, bisa itu spline ya, sehingga bentuk konturnya itu akan mengikuti jalur aksis itu, bisa itu line atau spline. Oke, pertama saya punya bentuk seperti ini. Misalkan saya punya bentuk lingkaran, circle. Lingkaran saya ini pada pandangan atas ya. Oke, pada pandangan top.
Oke, dan saya centang. Nah, selanjutnya saya akan membentuk lingkaran ini mengikuti line sebagai aksisnya ataupun spill line. Oke, berarti saya letakkan ke pandangan depan. Oke, dan saya buat spill line ya, pandangan depan ini. Titik ini berarti ya, saya letakkan pandangan front. Oke, saya buat seperti ini. Kemudian saya oke. Nah, setelah itu saya tekan solid, kemudian saya tekan pilih sweep ya. Di sini ada perintah select chain untuk sweep. Mana yang akan saya sweepkan? Lingkaran ini. Saya tekan enter. Nah, kemudian di sini arahnya. Nah, dia akan jadi seperti ini. Oke. Nah, mengapa ini bentuknya seperti ini? Ini karena diameter lingkarannya terlalu besar. Jadi untuk membuat radius-radiusnya, ya dia menyesuaikan seperti ini. Coba misalkan saya buat radius yang lebih kecil. Oke, saya buat circle yang lebih kecil. Oke, radiusnya saya pandangan atas seperti, maaf. Oke, ini misalkan diameter 12. Ya. Oke, kemudian saya solid, sweep ya, maaf. Nah, ini lingkarannya, saya enter, arahnya ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan sweep. Ya. Apakah ini berlaku untuk lingkaran saja? Tidak. Ya. Kita bisa menggunakan untuk konturnya, ya kita bisa gunakan bentuk yang lain. Misalkan ini bentuknya adalah kotak, nah, atau rectangle kotak. Oke, ini saya buat kotak seperti ini. Saya centang. Kemudian saya solid lagi. Saya pilih sweep. Ini konturnya. Kemudian saya enter. Ini arahnya syarat jarum jam. Saya enter. Kemudian aksisnya ke sini. Saya centang ya. Belum. Maaf, saya ulangi lagi. Saya tekan sweep. Ini chain to sweep-nya. Saya enter. Nah, select long chain 1. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini yang dinamakan dengan sweep. Ya. Jadi seperti itu. Mudah sekali cara menggunakannya. Nah, jadi ini contoh-contohnya. Oke, yang pertama tadi ada extrude. Ya, extrude itu cirinya untuk membuat gambar 2D menjadi 3D, baik permukaan atas maupun bawah, ini ukurannya sama, ukuran dan bentuknya sama. Nah, jadi misalnya kita membuat kotak, maka kita ke extrude, dia akan menjadi balok atau menjadi kubus ya, seperti itu. Kalau kita buat lingkaran sebagai dasarnya, maka dia akan menjadi tabung. Nah, kemudian kalau revolve ya, kita bisa putar bentuknya. Oke, ini untuk chainnya dasarannya tadi yang ini, ya kan? Nah, ketika kita putar 180 derajat atau setengah dari lingkaran penuh, maka dia hasilnya akan seperti ini. Nah, tengahnya di sini dianggap sebagai lubang. Ya, maka dia akan menjadi setengah lingkaran di sini. Nah, kemudian untuk loft, nah loft itu contohnya ini. Untuk loft ini cirinya adalah minimal 3 kontur atau 3 bidang. Jadi saya contohkan bidang yang pertama lingkaran besar, kemudian bidang yang kedua itu segi 6, kemudian bidang yang ketiga lingkaran kecil, maka profilnya akan mengikuti 3 bidang tersebut, lingkaran, segi 6 maupun yang lingkaran kecil. Ini yang dinamakan dengan loft. Oke. Selanjutnya sweep. Sweep ini dia akan membuat ya profil
sesuai dengan kontur yang pertama dan juga kontur yang terakhir. Kalau konturnya ini berbentuk kotak, ya, maka kontur yang kedua, maka dia juga berbentuk kotak. Dan arahnya itu mengikuti aksisnya yang kita buat. Misalnya kita pakai spline, maka hasilnya seperti ini. Kalau kita tarik garis lurus saja miring, berarti dia juga akan miring juga. Ya, oke. Itu penjelasan dari gambar 3 dimensi, cara membuat extrude, revolve, loft, sama sweep. Oke, bisa dipraktekkan. Terima kasih.